Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pemirsa MTTV dan Radio Purnama City dimanapun berada, dalam kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita gunakan kesempatan ini untuk memperdalam ilmu agama. Sehingga pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu bahasan tentang Islam dan peradaban ilmu. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33-34, Allah memberikan tantangan kepada kita. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup untuk menembus bumi, maka tembuslah. Sesungguhnya tidaklah akan sanggup untuk menembus bumi kecuali dengan sultan, yang sering ditafsirkan dengan kekuatan berupa ilmu pengetahuan. Ini salah satu bentuk tantangan Allah agar kita memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi. Karena memang sejak awal turunnya Islam itu kita sudah diajarkan untuk memiliki budaya literasi, membaca, sehingga kalimat yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah kalimah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Satu sisi, kalimat yang pertama muncul adalah ajakan untuk membaca, perintah untuk membaca, kemudian diiringi dengan ungkapan-ungkapan lain yang memicu kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Karena apa? Allah berbicara tentang penciptaan manusia. Yang ini kalau diperdalam nanti akan terkait dengan banyak ilmu dalam proses penciptaan manusia ini. Ini yang menjadi dasar bahwa kita sebagai umat Islam sudah seharusnya menjadi yang terdepan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Kita juga distimulus oleh Allah agar memperhatikan fenomena-fenomena alam, peredaran atau perputaran siang dan malam. Bagi orang yang beriman itu, bagi orang yang memiliki kecerdasan atau ulul albab, maka itu menjadi wahana untuk berpikir, untuk tadabbur, merenungkan keagungan Allah dan ilmu Allah yang ada di muka bumi ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ayat ini
memberikan inspirasi kepada kita agar memperhatikan peredaran bumi ini, pergantian siang dan malam yang di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang memiliki intelijensi atau ulul albab. Yang endingnya ketika seseorang itu betul-betul memperhatikan fenomena alam ini, ya nanti bisa diturunkan kepada ilmu-ilmu alam, ya, fisika, kimia dan lain sebagainya, maka ujungnya adalah kalimah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Jadi keilmuan dalam Islam itu memang punya keterkaitan yang erat dengan urusan keilahian. Jadi tidak semata-mata ilmu berhenti pada ilmu, tapi nanti akan bersambung kepada pengetahuan tentang Allah. Oleh karena itu kalau tadi dalam surat Al-Alaq disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, berarti aktivitas membaca, aktivitas keilmuan itu haruslah senantiasa bertalian dengan aspek keilahian. Yang saat ini budaya barat mungkin meskipun unggul dalam ilmu, tapi tercerabut dari aspek keilahian ini. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang Islam dan peradaban ilmu. Islam dari sisi normatifnya, dari sisi ayat-ayat ataupun hadis-hadis sudah jelas bagaimana Islam itu mendorong kita agar banyak belajar dan mengembangkan ilmu. Tapi juga kita ingin melihat dari sisi sejarah peradaban Islam, bagaimana Islam itu mengembangkan budaya ilmu sehingga Islam itu tumbuh dalam satu peradaban, yakni peradaban ilmu. Kejayaan peradaban Islam ditopang dengan peradaban ilmu ini. Ketika pembebasan Andalusia misalnya, Fathu Andalusia, Persia, maka diiringi dengan gerakan pengembangan ilmu. Tidak semata-mata gerakan politik, tapi di situ diikuti dengan gerakan pengembangan ilmu. Yang ini berbeda dengan kolonialisme atau imperialisme barat ketika memasuki dan menguasai suatu wilayah, suatu negeri, maka gerakan politik itu diiringi dengan gerakan ekonomi, yakni menguasai ekonomi negeri tersebut. Yang dicari, yang dikeruk adalah urusan ekonomi. Tetapi berbeda dengan dalam peradaban Islam, ketika Islam itu masuk ke suatu negeri bukan menghendaki agar mengeruk kekayaan negeri tersebut, tapi di situ adalah mengembangkan dakwah, mengembangkan ilmu. Maka sekali lagi, ketika misalnya Islam masuk ke Spanyol, maka diiringi dengan pengembangan ilmu di sana sehingga menjadi mercusuar dunia, jadi sentralnya keilmuan di kala itu. Memang sejak awal dalam sejarah Islam sudah terbukti bagaimana Rasulullah sendiri sangat memperhatikan dengan budaya ilmu, atau sederhananya budaya baca. Ketika pembebasan tawanan perang Badar misalnya, ketika ada pasukan musuh yang tertawan, maka di antara syarat untuk pembebasannya itu adalah dengan mengajarkan umat Islam ini, umat Islam untuk membaca menulis. Jadi tidak semata-mata ditebus dengan harta. Ada sebagian dari tawanan itu yang mereka dibebaskan dengan catatan mau mengajarkan kepada umat Islam ini untuk membaca atau menulis. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah terhadap ilmu, terhadap budaya baca, terhadap budaya tulis.
yang oleh Taufik Ismail, sementara kita ini dikatakan masih tuna baca dan pincang tulis. Selanjutnya kita ingin melihat dalam kilasan sejarah Islam dalam pengembangan ilmu ini. Di zaman Rasulullah ada satu kelompok yang namanya Ahlu Sufah. As-Sufah ini di Madinah ya. Orang-orang miskin yang tinggal di serambi-serambi masjid untuk mencari ilmu. Ini ada kisaran ratusan orang di situ yang memang mengkhususkan konsen untuk mencari ilmu, mendengar ilmu dari Rasulullah. Sehingga ada yang mengatakan kunna fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la natajawazu as-surah minal Qur'an hatta nakhfadhu wa na'malu biha. Dahulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melewatkan satu surat pun dalam Al-Qur'an melainkan pasti akan kami hafal dan kami amalkan surah tersebut. Kemudian dari situlah lahir para ahli-ahli ilmu sesuai dengan spesifikasi bidang keilmuannya masing-masing. Ada Ibnu Abbas yang kemudian spesifikasi di bidang tafsir. Ada Anas bin Malik yang spesifikasinya dalam hal ahkam atau hukum-hukum Islam, fikih. Ada yang mereka concernnya dalam masalah ketuhanan yang melahirkan ilmu kalam atau usuluddin. Kemudian juga ada orang yang secara khusus itu senangnya dalam aspek ibadah. Yang kemudian belakangan nanti kelompok ini melahirkan golongan-golongan ahli tasawuf atau orang-orang sufi. Jadi benih-benih jenis keilmuan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sesuai dengan concernnya masing-masing, kesukaan masing-masing terhadap suatu bidang ilmu. Selanjutnya dalam masa sahabat itu ada satu yang namanya kutab atau katatib atau maktab. Ya, ini semacam kalau kita bahasakan sekarang ini lembaga pendidikan dasar yang untuk anak-anak kisaran usia 5, 7, 12 tahun yang mereka belajar di masjid-masjid ya dan sekitarnya. Diajari oleh guru, dibiayai. Yang kalau guru ini kemudian dipanggil ke rumah, maka ini sering disebut dengan nama mu'adib. Ya, mu'adib ini guru mengajarkan ilmu dan terutama adab atau akhlak. Ini khalifah biasa memanggil mu'adib ini untuk mengajarkan ilmu di rumah, diserahkan secara total. Ini anaknya, anak khalifah diserahkan kepada ulama untuk diajari ilmu dan adab. Terserah ini mau dibentuk seperti apa, diserahkan kepada ulama tersebut. Maka ada satu kisah ini yang terkait dengan ilmu dan adab sebenarnya. Ini kalau nggak salah di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika putranya itu diserahkan kepada ulama, suruh diajari, pasrahkan secara total. Dilihat waktu dikunjungi, dilihat sedang sama ulama tersebut diminta untuk mengucurkan air untuk wudhu dengan satu tangan. Dilihat, ditegur nih sama Khalifah. Ini anaknya kelihatan tangan satu mengucurkan air untuk ulama, untuk gurunya itu. Ya, ini anak disuruh untuk nuangkan air untuk berwudu gurunya. Ditegur ini. Tapi tegurannya bukan menegur ulama itu, bukan menegur gurunya. Kenapa nih anak saya, ini anak khalifah, anak raja kok disuruh untuk menuangkan air? Bukan itu. Tegurannya adalah kenapa ini tangan yang satu anakku ini dianggurkan? Kenapa tidak engkau suruh untuk membasuh kaki kamu itu? Ini adab ya. Betapa seorang khalifah itu menyerahkan anaknya, anak raja ini kepada ulama untuk dididik. Bagaimana juga hormat terhadap guru. Kemudian ada halaqah para syekh di masjid. Yang mereka ini di masjid-masjid, pojok-pojok masjid ini ada satu halaqah yang mengajarkan bidang-bidang ilmu tertentu. Ada yang tafsir, ada hadis, ada ilmu kalam dan lain-lain. Ini generasi berikutnya ya. Yang biasanya suatu jamaah yang konsen, yang rutin mengikuti halaqah tersebut, maka nanti belakangan dia menjadi tokoh.
Jadi ulama besar meneruskan keilmuan yang dimiliki gurunya, yang dimiliki oleh syekhnya itu. Ini yang berbeda dengan kita sekarang ini. Seringkali kita itu ngaji, lama ikut pengajian, kesana kemari ikut pengajian, tetapi ya selama itu pula menjadi jamaah, tidak menjadi tokoh, menjadi ulama besar yang meneruskan keilmuan bidang yang digeluti itu. Dalam tradisi Islam ternyata tidak. Mereka yang memang konsen mengikuti satu jamaah pengajian, maka dia nantinya akan menjadi tumbuh berkembang menjadi ulama besar di madhabnya itu. Ya. Kemudian ada majlis khalifah, di mana khalifah itu memanggil para mutakallimin untuk berdiskusi atau seminar dalam bahasa kita sekarang ini di majlis salun namanya, untuk berdebat tentang ilmu kalam, tentang nahwu, tentang fikih dan lain sebagainya. Mereka para pakar yang diundang. Nah ini bayangkan, kepala negara mengundang ahli ilmu, kemudian berdiskusi, yang mimpin langsung adalah khalifah, berbicara tentang ilmu. Di situ terjadi diskusi yang bagus, bukan debat kusir yang hanya menggunakan otot dan okolnya saja, tapi kekuatan pikir daya nalar. Dan itu dipimpin oleh khalifah. Kemudian ada rumah ulama. Rumah ulama itu juga menjadi tempat ilmu, tempat menuntut ilmu. Para ulama itu biasanya memiliki kitab yang kemudian orang datang ke rumah ulama itu untuk mengkaji ilmu yang kitab yang dimiliki oleh ulama itu. Para ulama-ulama di Baghdad kala itu rata-rata itu punya 400.000 buku. Ini satu hal yang luar biasa, karena di zaman itu untuk Raja Prancis itu baru koleksi perpustakaan pribadinya itu baru punya koleksi 400 buku. Tapi rata-rata ulama Islam di kala itu satu orangnya itu sudah punya 400.000 buku. Dan itu orang datang untuk menggali ilmu kepadanya. Nah ini kemarin yang mungkin dalam kita di Majelis Tabligh dalam beberapa kesempatan ada program yang ingin dirancang namanya Meguru. Ini sangat bagus. Ini mirip dengan dalam tradisi Islam klasik, di mana ada ulama yang didatangi orang untuk mengkaji ilmu darinya, menimba ilmu darinya. Orang yang datang ke sumber ilmu. Kemudian selanjutnya tempat yang lain untuk menggali ilmu adalah madrasah atau perpustakaan. Dalam sejarah Islam ada nama-nama yang besar, nama terkenal perpustakaan dalam sejarah Islam. Ya, ada madrasah Nizamul Mulk, ada madrasah Mustansiriyah, ya, di mana guru diberikan tempat tinggal, diberikan fasilitas makan, fasilitas kesehatan, bahkan mungkin gaji. Lewat apa? Lewat uang wakaf. Semua dipenuhi kebutuhan guru itu. Guru diberikan tempat tinggal, diberikan gaji, ya. Dengan jumlah anaknya berapa? Ini mirip porsinya kayak bos kalau zaman sekarang ini mengatakan muridnya berapa, maka di situ dihitung per gundulnya. Ini dipakai untuk standar gaji gurunya. Itu di zaman di madrasah Nizamul Mulk maupun madrasah Mustansiriyah. Perpustakaan kemudian ada perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah, ada Darul Hikmah yang memiliki koleksi buku yang sangat banyak. Yang perpustakaan ini dikepalai oleh para ulama-ulama, para ilmuwan. Ada Ibnu Ishaq, ya. Ibnu Ishaq ini orang Nasrani sebenarnya, tapi kemudian belakangan masuk Islam. Ada Yuhana bin Masawih, ya. Ini juga orang Nasrani juga. Ada Al-Khwarizmi yang kita kenal dengan ahli matematika, ahli astronomi. Ya, ada Al-Kindi. Ini nama-nama orang, tokoh-tokoh populer, ulama-ulama besar dalam Islam yang mereka menjadi kepala-kepala perpustakaan nih, di Baitul Hikmah. Nah, para khalifah ini menggunakan wakaf untuk perpustakaan, untuk mendanai pencarian naskah-naskah kuno, ya, dari peninggalan peradaban Yunani, Persia, dan lain sebagainya. Di perpustakaan Cordoba misalnya, ini rela untuk membeli satu karya dari Abul Faraj yang menulis kitab, itu dibeli. Ini ulama menulis kitab,
Khalifah Inden dibeli ya, kitab Al-Ghani ini dengan harga 1.000 dinar. Kalau kita konversi mungkin sekitar 2,7 miliar ini harga sekarang. Wah, ini beli buku ini luar biasa penghargaannya. Ya. Kemudian karya ulama di zaman itu, kalau ada ulama itu menulis buku, maka akan dihargai, ditimbang kitab itu, kitab yang ditulis ulama ditimbang, kemudian dihargai dengan emas. Nah, kalau Al-Ghazali misalnya, Al-Ghazali itu menulis kitab Ihya Ulumuddin itu 5 jilid. Itu sekitar kalau ditimbang dengan ukuran sekarang ini sekitar mungkin 4 kilo. Nah, berarti kalau penghargaannya itu kalau dikonversi ke emas, berarti beliau mendapatkan 4 kilogram emas itu. Ya, dengan standar tadi bahwa ketika ulama itu menulis buku, maka buku itu akan ditimbang, kemudian oleh khalifah akan diberikan bentuk penghargaan untuk, atau mungkin kalau bahasa kita sekarang ini kalau menulis buku ya pembayaran itu bentuk royalti atau yang bentuk yang lain dengan bayaran yang besar, dengan konversi dengan emas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam bukunya Philip Haiti itu, History of the Arab itu disebutkan bahwa di Spanyol umat Islam telah memprakarsai gerakan intelektual yang telah membuat Spanyol menjadi pusat kebudayaan, kemajuan di bidang seni, sastra, filsafat, tata kota dan lain-lain yang telah mempesona orang-orang barat dan mendorong mereka sampai sangat kagumnya itu meniru setiap gaya orang Arab Islam ini. Karena kelompoknya banyak, mereka dikenal dengan istilah musta'rib. Ya, ini orang-orang barat yang ke Arab-Araban. Mereka dalam hal berpakaian, dalam hal segala macam dia mengikuti bagaimana gerak-gerik dan budaya orang Arab. Termasuk mereka memakai jubah sampai mungkin yang di kepala itu burnus dan lain sebagainya. Itu mereka meniru gaya orang-orang Arab. Ini sekarang kita yang kebalik ini. Kita yang meniru, mengekor peradaban barat. Ya. Karena itu mengindikasikan bahwa kita sedang lemah peradaban kita. Selanjutnya, kita lihat kegigihan ulama dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa dalam menuntut ilmu itu seseorang mestinya mencari ilmu itu seperti ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang itu. Itu mestinya kita dalam mencari ilmu. Mencari ilmu itu seperti seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang. Oh, coba ini, kita kan tidak seperti itu. Kita mencari ilmu itu ya setengah-setengah ini, bahkan mungkin tidak minat terhadap ilmu. Kegigihan ulama yang lain, Ibnu Aqil misalnya menulis kitab Al-Funun itu sebanyak 800 jilid. Wah, ini zaman dulu belum ada komputer, belum ketik dengan cepat itu. Menulis kitab sebanyak 800 jilid. Kita mau membaca 1 jilid buku saja mungkin sudah kepayahan. Ulama satu orang menulis 800 jilid. Sehingga Imam Az-Zahabi mengatakan tidak ada orang yang lebih besar karyanya daripada Ibnu Aqil ini. Abu Ja'far At-Tabari itu belajar 100.000 hadis dan hafal pada usia 19 tahun. Kita usianya berapa, sudah hafal berapa hadis coba. Nah, ini ulama-ulama dulu dalam tradisi keilmuannya. Kemudian menulis Tarikh At-Tabari itu sejak usia 11 tahun, per hari 8 halaman, selama 50 tahun. Nah, Khatib Al-Baghdadi ya, itu membaca 7.000 hadis dalam 3 majelis. Kemudian ada juga ulama itu yang menjual rumahnya untuk apa? Beli buku. Menjual rumah untuk beli buku. Kita menjual buku untuk beli apa? Beli HP itu, beli apa itu. Ya. Inilah gambaran bagaimana tradisi Islam di dalam peradaban ilmu yang mestinya kita warisi sehingga
kita menjadi peradaban yang maju sebagaimana yang dahulu pernah diraih oleh generasi-generasi terdahulu. Untuk selanjutnya, yang terakhir jamaah sekalian, termasuk untuk menggalang budaya ilmu ini. Ini Lazismu Wonosobo sebagai sebuah lembaga amil zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendaya gunaan secara produktif, dana zakat, infak, wakaf, sedekah ini mari kita salurkan zakat kita, sedekah kita melalui Lazismu. Ini nanti akan berguna termasuk dalam aspek pengembangan ilmu yang tadi kita sampaikan. Ya, karena Lazismu Wonosobo ini memiliki banyak program, baik dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, dalam hal dakwah, ya, dan lain-lain itu punya concern ke situ. Oleh karena itu, sekali lagi salurkan dana zakat, infak, sedekah maupun wakaf jamaah sekalian ke Lazismu Wonosobo. Bisa disalurkan lewat rekening BRI nomor 0112 01 001 200 569 atau Bank Jateng 2023 154 806 ataupun Bank Muamalat di nomor 509 000 6973. Bisa konfirmasi melalui telepon 0812 2538 1105 atau bisa datang langsung ke kantor Lazismu Wonosobo di Komplek Radio Purnama Sidi, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A, Longkrang, Wonosobo. Di sana insya Allah akan dilayani dengan baik sehingga zakat, infak, sedekah jamaah sekalian insya Allah bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.